Selamat datang di teman tidur. Di sini, cerita-cerita kelam dibisikkan perlahan. Bukan untuk menakuti, tapi menemani malam sepi yang mungkin tak benar-benar sepi. Ini adalah cerita tentang sepasang suami istri muda, Adi dan Maya, yang mencari rumah kontrakan. Mereka baru saja menikah dan sedang menanti kelahiran anak pertama mereka. Maya, yang kini hamil 8 bulan, merasa cemas, lelah, namun juga bersemangat. Mencari rumah kontrakan yang nyaman adalah bagian dari rencana hidup mereka yang baru. Setelah berkeliling dan melihat beberapa tempat, mereka akhirnya menemukan sebuah kontrakan di kawasan yang tampak tenang. Rumah dengan 5 pintu yang dikelilingi oleh tembok tinggi, memberikan privasi lebih. Kondisinya sederhana, namun cukup untuk mereka berdua. Ada sesuatu yang terasa berbeda ketika mereka melangkah ke dalam. Ada semacam keheningan yang berat, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam udara. Namun, dengan kehamilan Maya yang sudah semakin besar, mereka tak banyak berpikir panjang. Mereka merasa tempat ini cukup aman dan tenang. Namun ada satu hal yang mereka tidak tahu. Di balik tembok yang mengelilingi kontrakan itu, tepat di belakang rumah mereka, ada sebuah kuburan tua. Seminggu setelah Adi dan Maya menempati kontrakan baru itu, semuanya terlihat baik-baik saja. Sampai akhirnya malam-malam, Maya mulai bermimpi buruk. Bukan mimpi biasa, dia selalu terbangun dengan nafas terengah, tubuh basah keringat, dan rasa dingin menusuk tulang. Di dalam mimpi itu, seorang wanita datang. Wajahnya rusak, seperti meleleh terbakar. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk, dan setiap malam, wanita itu makin mendekat, makin dekat, dan pada malam ke-7, dia sudah berdiri tepat di samping tempat tidur Maya. Maya mulai bercerita pada Adi. Awalnya Adi menganggap itu cuma efek kelelahan karena kehamilan yang sudah besar. Tapi Maya bersikeras. Dia merasa ada yang tidak beres di rumah itu. Adi pun memanggil sahabatnya Anto untuk datang berkunjung. Anto, yang memang sedikit peka dengan hal-hal gaib, langsung merasa aneh sejak memasuki halaman kontrakan itu. Dia bilang, udara di sana berat, dan yang paling mengganggu adalah aroma tanah basah yang menyengat dari arah belakang. Malam itu mereka bertiga duduk di ruang tengah sambil ngobrol-ngobrol santai. Tapi saat jam menunjukkan pukul 11:30, lampu ruang tamu tiba-tiba redup sendiri. Dan saat itu juga Anto mematung, wajahnya pucat. Ada yang berdiri di belakang jendela, katanya pelan. Adi langsung menoleh, tapi tidak melihat apa-apa. Namun Maya mulai menangis. Aku melihatnya. Dia adalah wanita yang datang di mimpiku. Anto tidak buang waktu. Dia minta izin melihat ke bagian belakang rumah, ke arah tembok yang membatasi kontrakan dan tanah kosong. Begitu dia melongok lewat celah pagar, tubuhnya kaku. Karena tepat di balik tembok itu adalah deretan makam tua yang sebagian tertutup semak-semak liar. Salah satu nisan terlihat patah. Dan entah kenapa, dari sana keluar aroma menyengat yang membuat perut mual. Anto langsung bilang, kontrakan ini enggak bersih. Apalagi rumah kalian. Ini yang paling dekat dengan makam. Dia sarankan mereka segera mencari tempat tinggal lain. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sejak malam itu, teror semakin menjadi. Maya mulai melihat bayangan perempuan di dapur, di pojok kamar mandi, bahkan di kamar bayi yang belum selesai dibereskan. Kadang hanya sekilas, tapi kadang cukup lama untuk melihat wajah rusak itu kembali. Seperti kulitnya terkelupas, matanya nyaris keluar dari rongga, dan mulutnya robek seakan sedang menjerit tanpa suara. Tidak hanya Maya, kini Adi juga mulai merasa keanehan. Setiap pukul 2 dini hari, pintu depan rumah mereka selalu terbuka. Padahal mereka yakin sudah menguncinya. Dan yang lebih aneh, gorden ruang tamu yang biasanya tertutup selalu tersingkap menghadap ke jendela, seolah ada yang ingin melihat ke dalam.
Adi tidak tahan. Ia memutuskan untuk menyelidiki siapa pemilik kontrakan ini. Ia mendatangi ibu pemilik rumah, seorang wanita paruh baya yang tinggal tak jauh dari sana. Awalnya si ibu menolak bercerita, tapi saat Adi memaksa, wajah si ibu berubah, pucat. Akhirnya dia berkata, Dulu, rumah itu pernah ditempati seorang wanita muda. Dia tinggal sendiri, sambil menunggu suaminya yang kerja di luar kota. Tapi satu malam, rumah itu kebakaran, dan wanita itu tidak bisa diselamatkan. Adi tercekat. Dia meninggal di dalam rumah itu? Sang ibu mengangguk perlahan. Iya, katanya waktu ditemukan, wajahnya sudah tidak bisa dikenali. Malam itu Maya kembali mengalami mimpi, tapi kali ini berbeda. Dalam mimpinya, wanita berwajah rusak itu tidak menakutkan. Dia menangis, dia duduk di pojok kamar bayi sambil mengelus perutnya sendiri. Yang hamil, Maya terbangun dengan tubuh gemetar. Ia merasa seolah ada ikatan aneh antara dirinya dan sosok itu. Dan benar saja, sejak malam itu, Maya mulai sering mendengar suara nyanyian Nina Bobo. Padahal dia tidak pernah menyanyikan lagu itu. Nyanyian itu terdengar dari kamar bayi saat tengah malam. Anto akhirnya menghubungi temannya yang bisa melihat. Malam itu mereka datang membawa sesajen kecil dan doa-doa. Ritual dilakukan dengan sederhana, tapi suasananya berat. Teman Anto melihat dengan jelas, arwah wanita itu belum tenang. Dia meninggal sambil mengandung, dan rumah itu, kamar itu, mengingatkannya pada luka dan kehilangan yang belum selesai. Satu-satunya cara agar arwah itu pergi adalah dengan mendoakan dia seperti seorang ibu kehilangan anak, dan hanya Maya yang bisa melakukannya. Dengan linangan air mata, Maya duduk bersimpuh di kamar bayi dan membacakan doa. Doa itu bukan untuk dirinya, tapi untuk seorang ibu yang tak sempat melahirkan, yang kehilangan hidup dan harapan. Setelah malam itu, rumah menjadi tenang. Tidak ada lagi suara pintu terbuka. Tidak ada lagi mimpi. Tidak ada lagi bayangan di sudut ruangan. Wanita berwajah rusak itu akhirnya pergi. 3 minggu kemudian, Maya melahirkan seorang bayi perempuan dengan selamat. Dan nama yang mereka pilih adalah nama yang datang lewat mimpi Maya malam sebelum persalinan. Namanya Rania, sebuah nama yang tak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Tapi entah kenapa, terasa sangat tepat. Kadang, arwah yang gentayangan bukan karena dendam, tapi karena luka yang belum sembuh. Dan kadang, hanya dengan sedikit empati, luka itu bisa ditenangkan. Setelah semua kejadian itu, rumah kontrakan itu kembali sepi. Namun bukan lagi sepi yang mencekam, melainkan sepi yang damai. Maya dan Adi memutuskan untuk tetap tinggal hingga masa kontrak selesai. Mereka percaya, setelah semua yang terjadi, tidak ada lagi yang mengganggu. Arwah wanita itu telah menemukan ketenangan, dan mungkin ia tidak pernah berniat menakut-nakuti. Ia hanya merindukan anaknya. Kini, bayi kecil mereka tumbuh sehat dan ceria. Dan setiap kali Maya mendengar suara angin malam yang lewat di jendela kamar anaknya, ia hanya tersenyum. Karena ia tahu, ada sosok lain di sana. Sosok yang dulu pernah kehilangan, tapi kini bisa ikut menyayangi dari dunia yang berbeda. Atau pernah mengalami kejadian aneh di tempat tinggalmu? Tulis ceritamu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Karena siapa tahu kisahmu yang akan kami ceritakan selanjutnya.